Kalau kita lihat di bulan Februari, jumlah orang yang menganggur naik. Ya. Sebesar 83.450 orang. Tapi yang perlu kita lihat lagi adalah apakah ada kenaikan dari jumlah orang bekerja? Ternyata ada. Lihat statistik itu harus secara utuh. Ya, okay. Jangan sepotong. Karena kalau sepotong akan memberikan gambaran yang kurang pas atau bahkan salah. Bisa misleading gitu ya, Bu. Bisa misleading. Nah, kalau sensus sebesar itu seluruh populasi dihitung, biar teman-teman dapat gambaran, Ibu, berapa orang tuh yang terlibat dalam satu kegiatan? Untuk sensus ekonomi aja 2026, kita butuh 180.000 kira-kira itu tadi. Petugas lapangan yang non PNS. Kawan GNFI, kita sedang ada di satu tempat yang jadi rujukan banyak orang, yaitu Badan Pusat Statistik. Dan saat ini bareng Bu Winnie, nama akrabnya. Atau nama lengkapnya dulu dong. Bu Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS. Selamat sore. Sore ya, kita syutingnya sore nih. Sore-sore di daerah Pasar Baru nih ya. Terima kasih sudah disambut di BPS. Sama-sama. Dan selamat datang di program Good Talk-nya GNFI. Di mana apapun persoalannya bisa diobrolin baik-baik. Gitu. Saya terima kasih, Bu Winnie. Sama-sama. Kita tiap hari, tiap waktu di media lihat statistik. Kita menggunakan statistik, sadar atau nggak sadar gitu ya. Tapi nilai statistik saya nggak bagus. Saya dulu waktu kuliah begini, waktu kuliah saya tidak suka hitung-hitungan dan tidak kuat hafalan. Jadi nggak ngapa-ngapain. Padahal statistik itu kan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Betul. Waktu itu kenapa ya? Kita ngerasain statistik itu penting ketika sudah nggak belajar statistik. Iya betul. Baru gitu terasa manfaatnya ya. Makanya loh kita perlu kayak semacam mulai dari awal kita suka statistik gitu ya. Oke, kita perlu ngobrol lebih banyak ini supaya bagaimana sih memahami pentingnya statistik buat kehidupan kita semua. Bentar Bu, statistik itu kalau dibahasakan sederhana, biar nggak jadi horor, itu apa sih sebenarnya? Jadi statistik itu kan sebenarnya satu alat ukuran untuk melihat kondisi baik kondisi ekonomi ataupun kondisi sosial masyarakat atau kondisi dari kita sendiri, misalnya kondisi keseharian kita dalam kehidupan, itu angka-angka yang kita bisa gunakan untuk melihat gambaran suatu kondisi, itulah yang kita sebut dengan statistik. Oke, jadi sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari ya? Ada. Ketika saya menghitung rata-rata sebulan saya habis berapa buat ongkos, itu sebenarnya saya sudah melakukan statistik. Tanpa harus yang... Berapa rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, itu adalah statistik. Jadi kan kita bisa kemudian dengan data itu, dengan statistik itu bisa membandingkan apakah pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia itu lebih tinggi atau lebih rendah dari negara lain. Atau dari masa lalu dan masa sekarang gitu ya. Misalnya juga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, rata-rata gaji Pak Aji dalam tahun banyak ini banget, Bu. Lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata gaji tahun lalu nggak? Nah itu adalah statistik kan. Ya. Maju mundur. Ya, maju atau mundur. Naik turun. Naik atau turun. Misalnya kalau lebih rendah berarti kan kita katakan gajinya menurun sekian persen. Berapa persen penurunannya? Itu kan salah satu gambaran statistik. Yang kita akan bisa tahu, oh penurunannya 20%. Atau kenaikannya bahkan 100%. Ya kan, kalau naik 2 kali lipat gajinya. Artinya penting banget ya untuk kayak, oke, statistik saya seperti ini nih, jadi saya harus ngapain? Iya, gitu. Ujung dari statistik tuh suatu kesimpulan yang menggiring ke action gitu ya Bu ya? Iya. Nah yang paling penting adalah kita tuh harus bisa membedakan antara data dan statistik. Nah ini kadang-kadang orang itu suka ketukar-tukar. Betul. Jadi gimana Bu, data dan statistik? Nah kalau data itu
adalah kumpulan fakta, kumpulan angka. Tetapi ini belum kita olah. Itu yang kita sebut data. Mari kita ambil contoh. Misalnya ada 10 orang mahasiswa. Kita ukur tinggi badannya. Kita kumpulkan hasil pengukuran tinggi badan dari 10 orang. Itu adalah data. Oke. Ya, itu data. Nah, Satu orang tadi data. ya, jadi kita kumpulkan data nih, misalkan mahasiswa A tingginya 165 cm. Habis itu saya kumpulkan mahasiswa B tingginya 180. Mahasiswa C tingginya 170 cm. Jadi misalkan kalau di kampus itu ada 1.000 orang, ada 1.000 unit data, iya. tinggi badan. Oke. Ya, itu kan ada 1.000 tinggi badan untuk mahasiswa di kampus A, gitu ya Pak. Itu adalah data. Tapi kemudian pada saat kemudian kita olah data itu menjadi rata-rata tinggi badan mahasiswa di kampus A adalah 160 cm, itu adalah statistik. Kemudian kita lihat lagi, analisis lagi, berapa tinggi badan yang paling rendah dan siapa yang tinggi badannya paling tinggi. Misalnya paling rendah tinggi badannya 150 cm, kemudian yang paling tinggi tinggi badannya adalah 185 cm. Nah, paling tinggi dan paling rendah itu statistik. Rata-rata tinggi badan itu statistik. Kemudian kita kadang-kadang juga punya median dan sebagainya. Rata-rata. Ya, jadi titik tengah ya. Atau angka yang paling sering muncul. Jadi statistik itu adalah hasil proses pengolahan dari data yang dikumpulkan. Nah, berarti basisnya tuh data. Basisnya data dulu. Yang dikumpulkan dengan suatu metode tertentu. Ya, jadi data adalah input untuk menghasilkan statistik. Oke. Data belum tentu statistik. Tapi statistik membutuhkan data. Oke. Jadi bahan dari statistik adalah data. Kalau tadi ada 1.000 orang di kampus A, kita bicara Indonesia. Iya, misalnya rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia itu udah statistik kan rata-rata kita bisa bilang. Tapi kan Bapak Aji pengeluarannya sebulan beda-beda. 25 juta. Beda-beda. Gitu. Pak Dadi pengeluarannya sebulan 30 juta. Mudah-mudahan ya Bu ya. Yang habis itu ada misalnya saya pengeluarannya 15 juta. Misalnya gitu Pak. Dari 3 orang ini data Pak. Tapi begitu kita bilang yang paling tinggi pengeluarannya daripada itu statistik. Ya. Jadi dengan statistik kita bisa memberikan informasi, gambaran, dan interpretasi dari data yang kita kumpulkan. Ya, betul. Nah, itu kan tadi contohnya mahasiswa satu kampus, kita bertiga. Nah, sekarang kita ngomong satu Indonesia nih. Betul. 280 juta penduduk, sekian kilometer, ada laut, ada pulau-pulau. Nah, bagaimana nih BPS mengumpulkan data dulu? Belum mengolah nih. Kita mengumpulkan data yang tadi, yang fakta-fakta berserak itu dengan suatu metode di tengah Indonesia yang begini luasnya. Betul. Bu. Jadi cara mengumpulkan data itu macam-macam. Kalau tadi misalkan ambil saya contoh dalam satu kampus gitu kan ada 12.000 mahasiswa. Kita kumpulkan semua data tinggi badannya semua tanpa terkecuali 12.000-nya itu kita sebut sensus. Jadi cara pertama kita mengumpulkan data adalah dengan sensus. Semua populasi berarti ya itu. Contohnya adalah sensus penduduk. Artinya kita mendata semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Gitu. Itu kita sebut sensus. Dan makanya pula Bu, itu bisa dilakukannya 10 tahun sekali ya Bu. Kalau sensus penduduk karena sensus penduduk ukurannya 10 tahun gede sekali karena ya. sesuai dengan undang-undang dari undang-undang statistik yang saat ini berlaku. Memang sensus minimal dilakukan 10 tahun sekali. Kita punya 3 buah sensus yang diamanatkan kepada BPS untuk dilakukan. Sensus penduduk setiap
tahun yang berakhiran 0. Oh, Jadi oke. 2010, 2020, Ya, betul. 2030 kita melakukan Sensus penduduk. sensus. Terus kemudian sensus pertanian, gitu kan? Sensus pertanian kita lakukan setiap tahun berakhiran 3. Oh, Jadi ada gitu ya. 2023, 2013, Oh, 10 tahun sekali juga ya? sudah 10 tahun sekali, Iya. tetapi 10 tahun. untuk tahun yang berakhiran 3, Ya. kita melakukan sensus pertanian. Dan nanti nih yang paling dekat, kita akan melakukan sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi Akhiran 6 nasional. berarti. Akhiran 6. Setiap tahun yang berakhiran 6. Oke. Gitu. Oke. Nah ini juga penting nih sensus ekonomi. Ah. Kenapa penting? Semua sensus penting ya. Yep. Tapi yang juga saat ini penting adalah sensus ekonomi. Kenapa? Karena dengan sensus ekonomi itu kita bisa melihat potret ekonomi yang sesungguhnya dari Indonesia. Kita bisa mengumpulkan karakteristik usaha yang ada di Indonesia. Kita bisa memetakan usaha apa aja sih yang dominan di wilayah tertentu. Itu penting Pak untuk pengambilan Apalagi itu kebijakan. sensus ya, bukan Sensus. survei, bukan sampling. Seluruh Iya. populasi. Jadi seluruh populasi. populasi. Oke. Paling penting juga paling susah adalah sensus ekonomi. Kenapa paling susah? Ya karena untuk mendapatkan data, namanya sensus kan harus kita melakukan pendataan ke unit-unit usaha yang ada di rumah tangga ataupun yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi kan kadang perusahaan besar juga belum tahu betapa pentingnya sensus ekonomi ya. Begitu pencacah kita datang, belum tentu diterima. Satu. Kedua, kalau kita datang ke rumah tangga, ini harus pintar ya pencacahnya. Kenapa? Kan di rumah tangga, Ibu ada kerja apa? Enggak, saya nggak kerja. Ibu suka jualan online? Oh iya, saya jualan online. Itu adalah usaha. Kan? Jadi kita juga harus mendata sesuatu yang bersifat fisik ataupun yang juga melalui e-commerce. Nah, kalau sensus sebesar itu seluruh populasi dihitung, biar teman-teman dapat gambaran, Ibu, berapa orang tuh yang terlibat dalam satu kegiatan Untuk sensus ekonomi aja 2026, kita butuh 180.000 pencacah itu tadi. petugas lapangan yang non PNS. Itu di luar pegawai BPS berarti Di luar. ya, Bu? Di luar. Benar-benar tenaga profesional yang kita dijaring hire. untuk proyek sensusnya aja 180.000. Itu untuk sensus ya, 180.000 orang. Kalau pegawai BPS-nya sendiri seluruh Indonesia? Ada 20.454 orang pegawai se-Indonesia. Oke. Jadi kita punya ada 528 satuan kerja se-Indonesia. Kita punya kantor BPS di pusat, tapi juga ada kantor BPS di tingkat provinsi, 34 provinsi, yang 4 otonomi baru masih, daerah otonom baru masih dalam proses ya, masih dirangkap, dan ada 491 kantor BPS di kabupaten kota. Saya mau kembali tadi cara mengecekkan, pertanyaannya adalah gimana BPS mengumpulkan data. Kita tentunya mengerahkan 20.454 ini pegawai BPS untuk memastikan proses pengumpulan data. Yang mengumpulkan datanya itu adalah mitra statistik kami, mitra ya, pencacah, yang dia adalah petugas pendataan lapangan. Ya, betul. Yang kalau satu sensus ekonomi aja tadi 180.000, tetapi yang juga perlu kita ketahui bahwa untuk mengumpulkan data, BPS kan tidak hanya bergantung kepada sensus. Nah, ada juga cara lagi yang lain kita mengumpulkan data. Ini juga yang perlu diketahui, survei. Apa bedanya survei dengan sensus? Ini juga kita perlu pahami. Sensus dan survei itu tidak sama. Sensus adalah mengumpulkan data lengkap, semua didata, pendataan lengkap tanpa terkecuali. Ya, jadi unit respondennya itu dicacah semua, dicacah semua. Entah individu, entah rumah tangga, entah usaha, tergantung dari jenis sensusnya. Tapi kalau survei itu adalah sampling.
gitu ya. Jadi tidak semua dicacat, tapi setiap tahun kita melaksanakan hampir 200 kegiatan survei. Setiap tahun. Padahal ada survei sosial ekonomi nasional yang terkenal Susenas. Ada survei angkatan kerja nasional yang terkenal dengan nama Sakernas gitu. Ada survei penduduk antar sensus yang baru saja kita lakukan itu 5 tahun sekali. Supas, benar. Ada juga survei harga konsumen untuk mengukur inflasi. Dan itu dalam periode yang cepat-cepat ya Bu. Kalau kalau sensus kan 10 tahun sekali. Kalau survei ada yang tiap minggu, ada yang tiap 2 minggu sekali. Jadi BPS itu tiap minggu selalu ada yang baru dikeluarkan. Tiap minggu kita melakukan survei harga konsumen, tapi statistik inflasi yang kita keluarkan, angka inflasi yang kita keluarkan sebulan sekali. Tapi pengumpulan datanya setiap pekan setiap minggu. Oke. Kalau itu survei. Saya penasaran ini Mas, kan tadi sebelum jadi statistik angka-angka kesimpulan itu data kan. Dengan tantangan nanti sensus ekonomi itu yang susah gitu ya. Artinya kalau misalnya kita dapat data yang tadi nggak berkualitas gitu, gimana ngejaga kualitas data itu? Itu tantangan juga mestinya. Itu nanti saya cerita bagaimana BPS menjaga kualitas di setiap proses tahapan, ya kan? Kita sebut ada quality gate, Pak. Quality gate. Jadi ada quality gate waktu pas habis data dari sensus dikumpulin gitu kan. Nanti ada berjenjang Pak pengecekan kualitas itu. Dari pencacah nanti ada koordinator pencacahnya gitu kan. Dilihat ada yang kosong apa enggak yang diisi. Masih ada yang kosong balikin. Diisi lagi. Habis itu dilihat lagi kalau sudah penuh isiannya, dicek ada anomali enggak, konsisten enggak dari isian satu ke isian lainnya di dalam kuesioner yang sudah dikumpulkan tersebut. Jadi kita punya jenjang pengecekan kualitas enggak hanya 1, 2 tapi setiap tahapan proses bisnis dari kegiatan statistik itu ada quality gate-nya. Kalau ini Bu, itu sensus dan survei ya. Ada lagi cara kita mengumpulkan data loh. Belum yang ini juga sesuai dengan perkembangan teknologi adalah melalui big data. Itu kita juga jadikan big data itu sebagai sumber pengumpulan data untuk menghasilkan statistik. Misalnya mobile positioning data. Kan kita punya data mobilitas yang direkam oleh ponsel kan. Ponsel itu operator. Ponsel ya, jadi setiap ponsel kan pasti terekam posisinya di mana kan. Dia kan pasti akan terkoneksi dengan BTS kan Pak. Nah itu kan pasti direkam oleh operator. Operator itu kayak operator A, B, C gitu ya. Jadi seperti Telkomsel, Indosat, XL. Kita kerjasama dengan ketiga operator itu mengumpulkan data mobilitas. Jadi kita sebut dengan mobile positioning data atau MPD. Nah kemudian dari data itu kita olah menjadi statistik wisatawan Nusantara. Asalnya dari situ. Iya. Jadi kalau tiap bulan kita memproduksi statistik wisatawan Nusantara, itu sumber datanya dari big data ini, MPD. Jadi kita bisa merekam misalkan bulan Juli perjalanan Wisnus kita mencapai 100 juta perjalanan. Artinya satu orang di bulan Juli bisa aja dari Jakarta ke Bandung. Habis itu balik ke Jakarta kan. Dari Jakarta jalan lagi ke Medan. Itu udah satu orangnya bisa dihitung 2 kali perjalanan. Gitu ya. Wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Juga kita menggunakan mobile positioning data terutama untuk yang di perbatasan. Karena untuk yang statistik wisatawan mancanegara ini sumber datanya 2. Dari data registrasi atau data administrasi
melalui imigrasi. Ya. Ditambah untuk yang di daerah perbatasan kan imigrasinya Lintas nggak batas. batas di lintas batas itu pakai MPD. Yang di ada pos imigrasinya Ya. itu kita pakai data administrasi. Oke. Kombinasi. Tapi kalau wisatawan Nusantara itu murni kita pakai data MPD karena kan nggak ada data administrasi. Iya, Jadi iya. Bapak Kalau- mau pergi ke Iya. Bali apa mau daftar dulu kemana Iya. kan tidak ada. Apalagi gitu. kalau perginya naik mobil sendiri. Iya, Ya. kan nggak Ke ada. Bandung naik mobil sendiri. Tidak Iya. ada dokumen-dokumen yang kita Dokumen bisa perjalanan, jadikan rujukan. Oleh sebab itu MPD ini menjadi penting untuk menghasilkan statistik wisatawan Nusantara. Oke. Jadi sekali lagi sumber pengumpulan data BPS, sensus, survei, kemudian yang ketiga tadi big Big data, terutama MPD, Ah. dan yang keempat data administrasi. Data administrasi itu dari instansi lain. Iya, yang Dikompilasi memang gitu ya. dikompilasi berbasis registrasi ataupun administrasi. Oke, tadi kita udah belajar dari Bu Winnie nih bahwa Ini MPD. jangan-jangan kita bawa buku. iya mungkin interview bawa buku dicatat nih baru sama Bu Winnie nih. Biasanya kita ceplas-ceplos saja ya. Ada sensus yang mengukur dari semua populasi, kemudian ada survei yang menggunakan sampel, ada big data, kemudian juga ada kompilasi dari data-data administratif ya. Misalnya dari Disdukcapil, dari apa itu Iya. nanti diolah untuk mendapatkan statistiknya apa gitu. Iya. Nah, kita ambil satu contoh konkret deh Bu biar teman-teman juga lebih paham nih. Survei angkatan kerja misalnya. Oh, ya. Oh, ya, Lagi boleh. banyak tuh Iya, diomongin. apalagi Survei. teman-teman nih anak muda kan juga harap-harap cemas nih Iya. soal Iya. pekerjaan gitu ya. Ini bagaimana mulai dari bagaimana sih cara membaca dan bagaimana saya terus sebagai orang awam tuh mesti cemas atau mesti bagaimana gitu Iya. ya. Baik. Jadi untuk yang tadi Sakernas Mm-mm. adalah survei angkatan Angkatan kerja kerja nasional. nasional. Oke. Ini survei yang memang ditujukan untuk mengumpulkan data terkait ketenaga kerjaan yang nanti hasilnya adalah statistik ketenaga kerjaan. Nah, kita melakukan biasanya setahun 2 kali, Oke. tapi tahun ini nanti akan 3 kali. Oke. Tahun lalu 2 kali. Biasanya Sebelumnya 2 kali setahun. 2 kali. Iya. Februari sama Agustus. Iya. Tapi kemudian kebutuhan dari pemerintah dan juga stakeholder BPS mengatakan untuk mengcapture dan melihat statistik ketenaga kerjaan itu kalau setahun 2 kali terlalu lama. Gitu. Perubahannya sangat dinamis ya di ketenaga kerjaan. Kebutuhannya adalah setiap triwulan. Sehingga bisa kita padankan nantinya dengan angka dari pertumbuhan ekonomi. Oh, gitu. iya betul. Itu karena Iya, itu iya. dalam secara teori ekonomi kan ada proses business cycle Iya. yang kemudian kita bisa melihat data pertumbuhan ekonomi dengan ketenaga kerjaan. Nah itu tahun ini kita masa transisi sehingga tahun ini nanti ada 3 kali. 3 kali. Bulan November yang ketiganya. Tahun Oke. depan kita akan 4 kali. 4 kali, tambah lagi Triwulan. lebih frekuensi. Jadi sama Triwulan. dengan Oke, nanti ekonomi. pengumuman pertumbuhan Siklus, ekonomi itu iya, ya. gitu. Oke. Nah, Sakernas waktu kita melakukan survei ketenaga kerjaan nasional ini, tentunya kita mengacu kepada standar internasional. Jadi yang pasti adalah bahwa kalau BPS itu untuk menghasilkan statistik, pasti harus ada referensi metodologi. Dan metodologinya bukan metodologi main-main. Ini betul-betul harus bisa diuji kesahihannya, terstandar internasional dan khusus untuk statistik ketenaga kerjaan kita itu mengacu kepada standarnya ILO. ILO ya. Dan setiap bulan Februari dan Agustus, nah terutama yang bulan Agustus, jumlah sampel untuk kita melakukan survei sampelnya itu bukan 1.000-2.000 Pak. Oke, berapa? 302.000. 300. Sampel. 302.000 sampel. Karena supaya estimasi
dari perhitungan statistik itu kita bisa estimasikan buat provinsi dan kabupaten kota. Oh, jadi jumlah data yang besar itu mampu memotret sampai level provinsi dan kabupaten. Kalau mau di semakin slice, kecil jumlah sampel, nanti akan semakin besar errornya kalau mengestimasi yang lebih detail, Pak. Betul. Ya. Dan itu sampai wilayah yang kecil gitu ya? Yang sampai kabupaten kota. Kabupaten kota di seluruh Indonesia, sampai di Papua Pegunungan. Kalau nanti butuh kecamatan, jumlah sampelnya harus lebih besar lagi. Gitu. Jadi jumlah sampel itu adalah menentukan atau kebalik. Apa level dari estimasi itu akan menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, yang paling sering diomongin ini kan misalnya tingkat pengangguran. Hasil pengumuman BPS tingkat pengangguran segini. Jadi kalau saya pesan, kalau boleh pesan nih, melihat statistik itu harus secara utuh. Jangan sepotong. Karena kalau sepotong akan memberikan gambaran yang kurang pas atau bahkan salah. Bisa misleading gitu ya, Bu. Bisa misleading. Apa yang salah dalam kita melihat itu selama ini? Kami lah paling enggak. Jadi mungkin melihat kalau Sakernas itu tidak hanya angka pengangguran di dalamnya itu. Yang paling seksi aja sih, Bu. Yang paling seksi. Tapi paling menegangkan sebenarnya statistik ketenagakerjaan itu isinya adalah potret utuh tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Indonesia artinya seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya di kota-kota besar, bukan hanya nasional gitu kan, tapi dari sampai dengan kabupaten kota tentunya kalau untuk yang Agustus. Nah, potret utuh itu juga di tingkat nasional dengan Sakernas ini kita bisa melihat berapa sebenarnya jumlah penduduk usia kerja. Itu beda dengan angkatan kerja. Usia kerja. Penduduk dulu ya, Ibu. Ini seluruh penduduk. Dulu, ya. Terus penduduk usia kerja. Nah, gitu. Apa itu penduduk usia kerja? Adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun. Itu berdasarkan ILO tadi? Berdasarkan ILO. Kita referensinya ILO. Nah, terus untuk yang penduduk usia kerja tadi yang 15 tahun, kan tidak seluruhnya menjadi angkatan kerja. Ada juga yang bukan angkatan kerja. Gitu. Dari penduduk usia kerja kita belah dua dulu ya. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, itu. Contoh yang bukan angkatan kerja tuh apa? Yang bukan angkatan kerja, misalkan dia di atas 15 tahun, tapi bukan angkatan kerja karena memang dia ada siswa sekolah. Misalkan umur 17 tahun, dia SMA gitu kan. Dia bukan angkatan kerja. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang memang dia memilih untuk ibu rumah tangga, ya dia tanpa aktivitas apapun, maksudnya tidak bekerja baik di rumah maupun secara informal juga nggak bekerja. Itu dia kita katakan bukan angkatan kerja. Terus berarti kita fokus ke angkatan kerja. Dari angkatan kerja. Nah, 63,74 juta orang itu masuk kepada bukan angkatan kerja. 63,74 juta orang. Nah, yang masuk kepada angkatan kerja adalah 153 juta orang. Yang angkatan kerja ini itu kita bagi dua lagi. Yang bekerja dan yang tidak bekerja atau menganggur. Nah, itu kita sebut dengan pengangguran. Nah, jadi sekarang ini berdasarkan Sakernas bulan Februari 2025 yang menganggur itu ada sekitar 7,28 juta orang. 7,28 juta orang. Apa itu tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran itu adalah jumlah orang menganggur dibagi dengan angkatan kerja. Bukan usia kerja ya? Bukan. Itu juga sekali lagi rujukannya ILO juga ILO. Jadi 7,28 juta dibagi 153 juta orang sebagai angkatan kerja itu 4,76%. Itu yang kita sebut dengan tingkat pengangguran terbuka. Jadi cara melihatnya mesti utuh ya, karena kalau kita mengadu angka
pengangguran dengan jumlah penduduk nggak ketemu gitu ya, Iya. tidak akan menggambarkan Betul. kondisi yang nyata karena ada apa namanya, data itu perlu diklasifikasi lagi. Nah, Tapi kemudian pertanyaan juga yang harus kita lihat itu adalah jumlah orang bekerjanya naik nggak? Saya itu pertanyaannya. Kan kalau kita lihat di bulan Februari, jumlah orang yang menganggur naik. Sebesar 83.450 orang yang naik jumlah penganggurannya. Jadi artinya jumlah orang menganggur naik. Tapi yang perlu kita lihat lagi adalah apakah ada kenaikan dari jumlah orang bekerja? Ternyata ada. Jadi jumlah orang yang bekerja itu naik 3,59 juta. 3,59 juta. Penyerapan lapangan kerja baru. Kemudian ada yang juga yang tadinya bekerja tidak bekerja atau yang tambahan angkatan kerja yang menganggur 83.450, tapi yang bertambah angkatan kerjanya, bertambah orang yang bekerjanya itu 3,59 juta. Jadi kalau kita netonya kan masih positif sebenarnya. Tapi itu menggambarkan pentingnya kita melihat statistik secara utuh. Betul. Karena kalau kita melihat sepotong aja, yang 83.000 aja orang menganggur dan naik, itu akan membuat kita seperti pesimis gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain, kalau kita lihat dua sisi, ada peningkatan orang bekerja 3,59 juta gitu ya. Dan itu dari seluruh Indonesia sekali lagi. Seluruh Indonesia. Artinya data BPS ada data dari seluruh Indonesia. Betul. Gitu ya. Dan hasilnya dari Sakernas. Berarti itu menunjukkan bahwa di daerah tertentu itu ada yang positif terbuka lapangan pekerjaan. Ada. Tahu juga nanti kita bisa membedah lagi. Kita punya juga data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor. Itu ada. Yang paling tinggi penyerapan tenaga kerjanya itu di perdagangan, yang paling tinggi perdagangan. Penyerapannya ya. Penyerapan tenaga kerja. Habis itu kedua pertanian, ketiga industri pengolahan. Jadi kalau kita katakan industri PHK hanya sektor-sektor tertentu, tekstil, ada tuh, itu kenyataannya ada yang misalnya dia menurun penyerapan tenaga kerjanya, tapi ada industri lain yang pasti kalau ada penyerapan kan tidak akan ngomong, ya kan? Seperti industri makanan itu penyerapan tenaga kerjanya cukup tinggi. Industri kulit dan juga alas kaki. Kenapa? Karena ekspor alas kaki Indonesia lagi tinggi, naik. Terutama apa? Sport shoes. Sneakers Bu, sneakers. Buat anak-anak lari Bu. Untuk kemudian kan itu ekspornya tinggi dan pasar domestik juga lumayan bagus. Sekarang kalau misalkan ke mall, lihat toko sepatu yang penuh yang mana? Yang Planet Sport kan, atau yang jualan sport shoes. Betul. Bukan sepatu kulit yang resmi. Jadi sektornya juga beragam, daerahnya juga banyak. Iya. Gitu ya. Industri kimia juga lagi ada penyerapan lapangan kerja, tapi industri barang galian lagi turun. Jadi kita harus melihat secara utuh, habis itu kita lihat detail. Jangan berhenti dari angka agregat aja, supaya kita bisa melihat dinamika dari statistik ketenaga kerjaan di Indonesia. Belum lagi kalau kita lihat wilayah, karena dinamikanya pasti berbeda-beda. Begitu. Jadi mungkin yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kita memahami statistik secara utuh dan juga secara lebih detail. Detail. Iya. Sulit dong. Secara lebih maksudnya dengan angka-angka yang tadi yang granular. Jangan berhenti di permukaan. Jangan berhenti di permukaan. Waktu nonton TikTok kita berkurang. Itu kebanyakan nonton TikTok. Oke Bu. Jadi kalau kita gambarannya itu jadi betul. Variasi antar sektor, variasi antar wilayah itu benar-benar memberikan makna dan memberikan gambaran. Oh, ada yang naik. Oh, ada yang turun. Tidak bisa kita gebiah-uyah. Gitu kan. Kan itu jadi data itu tadi kita belajar dikumpulkan dengan suatu metode agar datanya berkualitas. Betul. Menghasilkan statistik yang berkualitas, yang bermakna.
Tapi juga ada pertanyaan nih Bu, maaf nih saya mesti nanya gitu ya, Apa karena itu? masyarakat tanya tentang independensi BPS dalam rangka menjaga kualitas data Iya. dan kualitas statistik itu Bu. Tentunya pertama-tama adalah kita melaksanakan kegiatan statistik kita dalam mengumpulkan data itu kan independen karena kita harus mengacu pada metodologi terstandar internasional. Yeah. Jadi kayak misalnya tadi kita mau menghitung inflasi ada rujukannya, Consumer Price Index Manual, dan ngitung PDB ada System of National Account Manual. Kita tadi menghitung tenaga kerja standarnya ILO gitu. Dan kemudian kita juga pun ada forum masyarakat statistik yang memang memberikan rekomendasi, masukan, saran terhadap kegiatan-kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS. Jadi kita juga ada yang ya supervisi lah gitu. Jadi forum masyarakat statistik ini sparring partnernya BPS gitu ya. Jadi kita terus juga dijaga agar tetap bergerak dengan kaidah-kaidah metodologi yang terstandar, metodologi yang prudent gitu ya, yang kemudian juga tidak lepas dari metodologi yang sudah diterapkan oleh internasional. Karena juga data itu harus comparable ya di tingkat internasional ya. Sama standarnya supaya bisa diukur. Tiap tahun juga kita hadir di sidang tahunan Komisi Statistik PBB. Itu UNSD, United Nations Statistic Division. Biasanya apa dibahas di sana, Bu? Macam-macam. Tergantung topiknya. Misalnya kita lagi mau menerapkan SNA 2025, System of National Account, ya kemudian itu dibahas. Gitu. Apa yang harus dipersiapkan, gitu-gitu. Terus ada tentang neraca lingkungan, misalnya banyak macam-macam. Terobosan-terobosan baru dalam statistik itu ya. Terobosan baru juga dibahas. Jadi semua ukuran-ukuran tadi itu koordinasi antar lembaga-lembaga yang tadi itu ya. Iya. Dan Indonesia kan regional. Ya jadi BPS itu adalah lembaga statistik resmi negara. Jadi statistik yang secara resmi dipakai oleh pemerintah, oleh lembaga internasional, ya harus dari lembaga statistik resmi negara. Itu adalah BPS. Kalau di internasional namanya NSO, National Statistic Office. Semua seperti BPS di berbagai negara itu namanya NSO ya, kalau di PBB. National Statistic Office. Di Indonesia NSO BPS, itu adalah BPS. Ya. Karena juga ada undang-undangnya ya Bu ya. Betul. Undang-undang statistik ada. Oke. Gitu. Kayak kan bank sentral, ya, kan central bank. Ada standar bank sentral. Ya, bagaimana bank sentral beroperasi menghasilkan neraca misalnya neraca pembayaran, apa segala macam mengoperasikan moneter. Itu kan Bank Indonesia. Kan ada itunya, mereka ada komunitas bank sentral dunia. Sama halnya dengan BPS. Kita adalah National Statistic Office. Kita punya komunitas NSO dunia. Itu saling ngobrol. Saling tukar pengalaman. Misalnya contoh, kita sudah menerapkan big data untuk menghasilkan official statistik pariwisata gitu kan. Banyak negara yang belum. Nah, mereka belajar dari BPS. Dulu pun kita belajar dari Estonia untuk bagaimana memanfaatkan MPD dalam rangka menghasilkan statistik resmi untuk wisatawan menggunakan MPD gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali proses bisnis yang harus dilewati dalam rangka menghasilkan statistik. Bayangkan untuk kita menghasilkan satu statistik kemiskinan, kan harus survei 345.000 titik. Kita menghasilkan statistik produksi beras, kita harus menentukan sampel. Ada 281.000 titik sampel yang harus kita amati se-Indonesia. Kita nggak boleh main-main. Itu dalam rangka tadi ya, mengumpulkan data berkualitas, ya, berkualitas, kredibel, ya, dan juga betul-betul transparan. Betul. Jadi kalau ada yang tanya metodologi gimana, kita buka pasti. Gitu. Berarti
apa yang biasanya Ibu sampaikan ke tim BPS yang tadi 20.000 sekian, ratusan ribu tenaga lapangan? Iya. Karena kan tadi kan, kalau misalnya yang masuk adalah datanya nggak bagus, keluarnya juga nggak bagus. Iya. Dan selalu kita tekankan bahwa ujung tombak dari BPS adalah pencacah dan juga BPS kabupaten kota. Ya. Disitulah ujung tombak dari bagaimana BPS menghasilkan data. Oleh sebab itu, kita selalu menekankan jaga kualitas data, kemudian patuhi semua proses bisnis yang sudah ditetapkan, dan kemudian quality gate tetap harus dijaga Yang dengan berjenjang baik, tadi. berjenjang gitu. Oke. Sekarang kita ke ujung nih, Iya. Mas Aji. Setelah data dikumpulkan, kemudian menghasilkan data yang berkualitas, statistik yang berkualitas, pemanfaatannya nih Bu. Pemanfaatan data itu yang paling umum kan pemerintah gitu ya. Tapi sebenarnya pengalamannya BPS? Kita kan sebagai pelayan statistik ya. Kita memberikan pelayanan, bukan perizinan. Kalau kementerian lain kan pelayanan perizinan. Ya. Kalau kita pelayanan Bentuk statistik, bentuk adalah... pelayanan kami adalah lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk data-data statistik. Nah, pelayanan yang kita berikan tentunya adalah kita bisa, masyarakat dan pemerintah bisa mendapatkan akses terhadap data-data statistik yang kita hasilkan. Siapapun bisa mengakses data BPS? Bisa, melalui website. Kita punya website yang di dalamnya banyak data yang luar biasa. Diklik, harus tahu aja tempatnya di mana, tapi itu data semua isinya. Yang kedua, kita punya aplikasi namanya Allstat. Data dalam genggaman. Jadi kalau misalnya mau lihat data, unduh aja aplikasi Allstat. Kita punya Good Stats. Nah, ini Allstat ini. Kita juga kalau mau pengen yang datang fisik gitu ya, kita di setiap kantor BPS punya namanya pelayanan statistik terpadu, PST. Help desk gitu ya, jadi kita bisa datang. Di semua kantor, sampai kabupaten kota pun ada. Mahasiswa, media, boleh. Masyarakat sipil semua bisa. Bahkan ada kantor, saya udah lihat ada kantor BPS di suatu provinsi, itu PST-nya menyediakan kopi gratis. Wah, boleh itu Bu, kita coba kapan-kapan ya. Kita cek. Langsung ngopinya di situ, bukan di kafe. Kalau yang digital nih Bu, kalau sekarang kan eranya digital nih, anak muda semua digital. Tadi udah ada website, ada Allstat, dan mungkin ada. Dan rata-rata pengunjung website nih tiap bulan 319.000 pengunjung. Oke. Wah, main. Kalau kita pengen lebih banyak lagi ya Bu ya, jangan anak lagi skripsi aja tuh yang harusnya jutaan ya. Iya, semua orang semakin. Kalau gitu boleh dong kita terus promosikan ini. Rasanya semakin tahu data, semakin tahu statistik, itu kan berguna ya. Kita bisa tahu kita harus kemana, negara kita sedang apa dan sedang bagaimana keadaannya. Dan di website pun kita sediakan buku publikasi diunduh gratis. Karena setiap bulan kan kita pasti upload buku-buku elektronik. E-book ya. PDF jadi bentuknya. Jadi kalau kita rangkum nih Mas Aji Bubi nih. Jadi tadi kita udah belajar bagaimana BPS menjaga pengumpulan data. Yang paling pertama ya. Pengumpulan data mengikuti metodologi yang udah terstandar internasional. Kemudian pengolahan datanya. Kemudian di ujung bagaimana masyarakat juga bisa memanfaatkan. Yang jelas tugas BPS adalah mencatat Indonesia. Mencatat Indonesia, yang menyediakan potret Indonesia. Melayani masyarakat dengan statistik yang berkualitas. Dan semua itu sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Jadi tagline kami adalah statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak. Sedikit aja, kualitas artinya kualitas yang tadi kita omongin, metodologinya udah benar. Statistik harus memberikan makna terhadap pengguna, bukan hanya sekedar angka. Karena tentunya di balik angka itu adalah makna yang dalam, yang tadi sudah saya ceritakan contohnya. Sehingga artinya bahwa pengguna statistik itu harus betul bisa melihat secara komprehensif untuk mendapatkan makna di balik angka itu. Kayaknya ini harus lebih banyak orang yang nggak takut dengan statistik. Iya. Statistik nggak perlu
ambil mata kuliah statistik sih Iya, sebenarnya. iya, betul. Tapi paling nggak Bukan- memanfaatkan itu. Literasi statistik. Nah, nih. literasi statistik, ada Iya, literasi keuangan. Sekarang kita bicara literasi statistik. statistik Iya, yang karena perlu. Statistik sadar nggak sadar kita memakai Sebenarnya itu. udah kita lakukan sehari-hari, Kita cuma kita nggak sadar Nggak aja. sadar. main game aja ada statistiknya mas. Main FIFA Oke. gitu ada rankingnya, Iya, ada pemain ini apa Itu adalah statistik. semua Ya. goal position dan sebagainya. Jadi statistik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena Oke. itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Mari bersahabat dengan data. Oh, mari bersahabat dengan data. Mudah-mudahan sih ini Ya. bukan untuk kepentingan BPS, bukan untuk kepentingan yang lain, tapi kepentingan kita sebenarnya. Iya betul. Iya. Iya. Oke Bu, terima kasih waktunya Baik, nih kita kalau udah gitu, makasih, Bu. Ini saya ada juga closing terima statement nggak Bu kasih. buat kawan GNFI di seluruh Indonesia? Iya, pertama tentunya mari kita melihat statistik secara utuh ya. dan komprehensif. Kemudian yang kedua, manfaatkanlah seluruh data statistik yang dihasilkan oleh BPS, karena itu pun tersedia secara gratis dan kami juga sediakan melalui media online. Jadilah sahabat data. Sahabat Oke. data. Iya. Oke. Kalau- Sahabat data itu akan, kalau betul bersahabat dengan data, pasti akan memiliki pengetahuan yang lebih tajam dibandingkan dengan orang lain. Kalau sahabat boleh dong nanya-nanya, Boleh. Ngobrol ya. ngasih masukan. Ngobrol, ngasih Boleh, masukan, ya. iya. Oke, Namanya juga bersahabat. Iya, ya. harus Iya. gitu. Oke, kawan GNFI, BPS punya kekayaan informasi yang luar biasa, statistik yang luar biasa. Sayang banget, yang rugi bukan BPS kalau nggak dipakai, tapi kita sendiri yang rugi karena ada data informasi yang sedemikian banyak nggak kita gunakan. Mudah-mudahan, rasanya sih catatan saya masih kurang penuh, Mas. Iya, mesti kita sambung lagi Dan kapan-kapan rasanya- kalau Bu Boleh, ini ada boleh, waktu. boleh. Kita ngobrol lagi. Dan kita juga punya tantangan bagaimana menjelaskan atau memahami statistik ini benar-benar dari background yang sangat mudah dan dekat. Jangan takut sama statistik. Ah, Jangan Iya. takut sama statistik. Betul. Jadilah sahabat data. Jadilah sahabat data. Oke. Oke, sahabat data, Kita sambung kita lagi nanti. akan terus bersahabat dengan BPS. Karena itulah di seluruh kantor BPS yang ada di Indonesia, mudah-mudahan teman-teman juga bisa memanfaatkannya. Selain itu juga ada di digital, ada di website, ada aplikasi. Manfaatin. Sayang banget. Kita yang rugi kalau nggak pakai data itu. Terima kasih Bu Winnie. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Terima kasih Sampai kunjungannya. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.